Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Milenial berpolitik. Why not? Halo, selamat malam Sobat Ngulik semuanya. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Gimana nih kabar Sobat Ngulik semuanya? Lagi pada ngapain nih di rumah? Lagi pada malam mingguan? Lagi santuy? Lagi rebahan? Atau lagi hektik ngerjain tugas nih? Yang terpenting, dimanapun Sobat Ngulik berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mendengarkan Ngopi Podcast pada episode kali ini. Oke Sobat Ngulik, tanpa berlama-lama lagi, untuk beberapa menit ke depan, kita akan berbincang-bincang seru mengenai milenial berpolitik, why not? Tentunya bersama saya, Nonik Sundari, dan rekan saya. Halo, saya Eka Yunita. Nah, benar banget Nonik, di sini kita bakalan ngulik-ngulik bersama narasumber yang keren banget nih. Beliau merupakan Ketua DPC PDIP dan juga sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur. Nah, selain itu, ada hal yang menarik juga nih dari narasumber kita, Sobat Ngulik. Beliau menjadi politikus di usia yang masih muda dan gayanya pun milenial banget nih. Cocok untuk topik kita kali ini, Sobat Ngulik. Kira-kira Sobat Ngulik penasaran nggak sih siapa narasumber kita? Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan narasumber kita, yaitu Kak Fezi Uktalteja. Halo Kak Fezi. Halo Kak Fezi, apa kabar? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Boleh dong Kak cerita-cerita lebih jauh nih tentang Kak Fezi terkait educational background-nya, karir Kak Fezi, ataupun aktivitas selama pandemi, dan sedikit personal life mungkin Kak. Bisa diceritakan ke Sobat Ngulik semua. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fezi Pea, saya IPB Angkatan 39. Saya lulus IPB itu tahun 2006, kemudian saya mengambil S2 di Manajemen Bisnis IPB, lulus tahun 2008. Pada tahun 2009, kebetulan waktu itu pemilihan legislatif di Indonesia. Pas saya lulus kuliah, saya awalnya saya disuruh orang tua saya untuk mencalonkan jadi anggota legislatif. Waktu itu pemilihan legislatif itu bukan kayak sekarang, dia pakai nomor urut. Jadi kalau nomor urut sistemnya nomor urut, bukan suara terbanyak. Jadi saya coba-coba aja masuk, awalnya masuk, kemudian alhamdulillah terpilih. Jadi awalnya sebenarnya masuk politik ini kecelakaan juga. Awalnya coba-coba, ternyata ada perubahan sistem dari yang nomor urut ke suara terbanyak. Alhamdulillah terpilih 2009, saya jadi anggota DPRD di Kabupaten saya, Kabupaten Belitung Timur. Waktu itu usia saya baru 24 tahun. Saya sudah menjadi anggota DPRD. Kemudian saya jadi anggota DPRD 2009-2014. Kemudian saya mencalonkan lagi. Alhamdulillah terpilih kembali di 2014. Tetapi di 2015 saya mengundurkan diri dan mencalonkan diri menjadi wakil bupati Belitung Timur. Nah, jadi waktu di tahun 2015, di usia saya yang ke-30 tahun, saya mencalonkan diri menjadi wakil bupati Belitung Timur. Alhamdulillah gagal. Gagal. Jadi saya udah berhasil pernah, gagal pernah. Nah, 2019 ini saya mencalonkan menjadi anggota DPRD. Alhamdulillah saya mendapatkan suara terbanyak dari seluruh calon yang ada, dan alhamdulillah saya menjadi ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur pada usia saya yang ke-34 tahun. Jadi saya 24 tahun jadi anggota DPRD, 30 tahun menjadi calon wakil bupati walaupun gagal, dan pada 34 tahun saya alhamdulillah menjadi ketua DPRD sampai sekarang. Hebat banget ya Sobat Ngulik, track record dari Kak Fezi ini panjang sekali gitu perjalanannya. Dari S1, kemudian S2, dan coba-coba peruntungannya di dunia politik berkat nasihat orang tuanya, dan akhirnya sampai sekarang pun masih di dunia politik ya Kak. Hebat banget Kak.
Oh iya Kak, Kakak ini kan merupakan alumni manajemen dan bisnis ya Kak. Apa sih Kak yang membuat Kakak tertarik untuk terjun ke dunia politik nih Kak? Mungkin Kakak bisa cerita ke Sobat Ngulik dan juga menurut Kakak, mengapa milenial Indonesia harus ikut berpolitik nih Kak? Saya politik itu sebenarnya ya setengah-setengah kecelakaan juga ya. Jadi saya waktu itu ya disuruh dari orang tua ya coba-coba lah, sudah coba-coba. Nah, sekarang justru saya tertarik karena di jalur politik ini bisa, kalau Anda jadi PNS, Anda harus level kepala dinas itu kurang lebih 20 tahun Anda baru bisa jadi kepala dinas. Sedangkan anggota DPRD lewat jalur politik, kampanye 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan sudah menjadi anggota DPRD dan bisa menentukan kebijakan daerah. Jadi kalau kita ingin cepat sekarang kan, kalau milenial nih ingin cepat, ingin serba cepat, ingin secepatnya tujuannya berhasil. Nah, ini bisa menjadi jalan. Kalau untuk lewat jalur yang normal butuh 20 tahun untuk menjadi. Nah, ini kita jalur instan namanya jalur politik. Nah, kemudian setelah menjadi politik ini kuncinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kewenangan yang ada di kita itu untuk berbuat kepada masyarakat. Jadi kalau milenial sekalian ingin berbuat kepada masyarakat dan secara cepat bisa mengeluarkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, ya inilah jalur politik itu. Oke Kak, benar banget nih Kak. Tadi saya dengar-dengar Kakak tadi kepleset ya jalur politik itu ya. Intinya celaka kepleset ya, kecelakaan. Tapi bisa sampai sukses kecelakaannya Kak. Berarti baik gitu. Lalu Kak, jadi anak-anak milenial ini kayak apa sih Kak yang harus dipersiapkan anak-anak muda zaman sekarang nih, kalau kita juga mau ikut kepleset nih kayak Kak Fezi ke dunia politik nih Kak? Jadi kalau persiapannya ya paling mental ya. Orang bilang politik itu kejam, sadis, saling menjatuhkan. Ya, memang seperti itulah. Nah, untuk meraih sesuatu dengan cepat itu kan nggak gampang. Ada jalur normal, ada kalau untuk lewat pegawai, lewat kepemerintahan itu jalur normal. Kalau jalur instan ya memang harus siap. Jadi mental kita harus siap. Kemudian juga kita harus punya passion untuk melayani masyarakat. Jadi kalau kita mau terjun ke politik, passion kita terhadap politik itu juga harus ada. Kalau kita alergi, membantu masyarakat alergi, ya susah. Karena kalau politik ini memungkinkan kita harusnya bertemu dengan banyak orang, bersilaturahmi dengan banyak orang, dan dari bertemu kita dengan banyak orang itu, kita memikirkan masyarakat, memikirkan orang-orang, dan mengeluarkan kebijakan yang bisa menolong masyarakat. Jadi kalau milenial sekalian di politik ya pertama mental juga harus kuat karena memang persaingan itu sangat ketat sekali, sangat banyak sekali. Kemudian juga harus passion politik. Nah, sekarang ini banyak sekali anak-anak muda milenial yang punya jabatan politik yang sangat tinggi. Ada bupati yang usianya baru 30 tahun, ada. Kemudian ketua DPRD yang umurnya baru 29 tahun ada. Jadi dan memang kebanyakan sukses juga di usia muda, seperti yang Bupati Darmasraya itu sukses, kemudian yang di Trenggalek juga sukses, yang Pak Emil Dardak itu malahan setelah jadi Bupati Trenggalek jadi Wakil Gubernur sekarang. Ya intinya jangan segan-segan untuk masuk politik di usia muda jika ingin mengabdi kepada masyarakat. Wah, hebat banget ya nasihat-nasihat dari Kakak nih. Kak, tadi Kakak sempat nyinggung masalah politik itu sedikit keras gitu Kak, ya kan? Nah, terus itu tuh kerasnya gimana ya Kak? Dan kalau misalnya dilihat-lihat sekarang nih Kak, meskipun Kakak bilang tadi dunia politik keras, tapi banyak sekarang ini artis-artis ataupun selebgram terjun ke dunia politik juga nih Kak. Dan akhirnya menimbulkan kesimpulan bahwa sistem ini tuh cuma menghasilkan pemimpin yang famous dan bukan kompeten. Sedangkan tadi yang Kakak bilang kan harus punya passion dan niat ya Kak. Nah, setuju nggak sih Kakak dengan fenomena itu gitu Kak? Orang kan kita minta pilih nih sama orang nih. Kalau kita minta pilih sama orang harus kenal dulu sama kita. Nah, terkadang
yang apa namanya public figure kita, artis lah, itu mereka sudah dikenal masyarakat, sehingga masyarakat sudah kenal baru dipilih. Kalau orang biasa belum dikenal, gimana mau milih? Jadi ada 2 tahap dalam politik itu. Yang pertama itu dikenal dulu, baru dipilih. Nah, keunggulan dari artis ya sudah dikenal. Tetapi kalau memang itu bisa menjadi daya jual, dikenal. Setidaknya kalau orang biasa sudah kalah 1 step, mereka sudah dikenal. Kita belum dikenal, gimana mau milih? Kenal juga enggak. Nah, tetapi kalau hanya kita dikenal, tetapi kita tidak punya program yang baik untuk dipilih, itu kadang-kadang susah. Ataupun kalaupun kita dikenal, dan karena saking terkenalnya dia terpilih, tetapi kemudian saat dia terpilih, dia tidak melakukan perbuatan untuk masyarakat, atau tidak berbuat untuk masyarakat, ya hanya sekali itulah. Setelah itu, oh sudah, dia berarti cuman, kan banyak nih artis-artis sudah terpilih periode pertama, kemudian tidak terpilih lagi, atau tidak pernah terpilih sama sekali. Jadi memang intinya, kalau dari politik itu ya gitu, pertama dikenal, nah mereka itu kemenangan artis itu dikenal. Nah, tetapi kalau ingin itu awet di politik, setelah mereka dikenal, mereka punya keunggulan dikenal itu, setelah itu mereka harus punya program yang baik untuk masyarakat, dan kalaupun mereka terpilih, itu mereka harus punya kebijakan yang bisa mempermudah atau mensejahterakan masyarakat. Baik Kak Feji, jadi dikenal itu adalah satu modal ya? Nggak Modal, cuma... kalau politik itu dikenal dulu, baru dipilih kan? Gimana mau milih kalau nggak kenal kan? Iya benar banget. Benar. Tapi kan berarti sulit juga ya kalau kita emang belum dikenal. Itu gimana Kak membranding dirinya gitu ke masyarakat tuh kayak gimana biar orang tuh kenal nih sama kita nih. Kan kita belum kerja juga kan, maksudnya belum terpilih. Tapi kita udah nyalon gitu. Maksudnya apa nih yang membuat kita bisa membranding diri gitu? Hanya kalau politik itu branding, kalau kita memang baru awal, modal awal itu branding penting. Kalau kita sudah pernah terpilih atau sudah pernah jadi, orang akan melihat branding kita dari apa yang sudah kita perbuat waktu kita terpilih. Jadi itu ada 2 hal. Pertama, kalau kita belum terpilih, orang akan ini memang belum ada branding kita yang menciptakan. Tapi kalau kita sudah terpilih, branding kita ciptakan dari apa yang kita perbuat selama kita terpilih. Nah, kalau kita memang belum sama sekali, bukan artis, belum pernah terpilih, nah kita harus menciptakan branding kita ini apa. Nah misalnya nih masih muda, milenial. Nah, muda itu apa? Kelebihan muda itu apa? Selain muda, kita itu apa? Muda, bekerja keras, merakyat, itu harus di branding. Tapi memang kalau hanya muda, ya banyak calon-calon yang muda. Tetapi selain muda, kelebihannya apa? Nah, misalnya muda, merakyat, dan muda, merakyat, tegas. Kalau bilang merakyat, masa kalau kita ketemu masyarakat pakai mobil mewah, pakai pakaian mewah, kan nggak kena brandingnya. Jadi apa yang kita branding, tagline kita dalam setiap alat peraga itu harus mencerminkan apa diri kita. Kalau kita bilang merakyat tapi pakai yang mewah-mewah, ya nggak kena kan. Kalau kita bilang kita tegas, berwibawa, tetapi mencela-mencele, lemah, ya nggak kena juga. Jadi sebelum kalau kita baru mau masuk ke politik, kita harus tahu kekuatan kita apa. Kalau kayak manajemen kan ada SWOT kan, kelemahan, kelebihan, peluang, ancaman kan, itu dulu belajar SWOT. Nah ini kita harus tahu branding kita apa. Nah branding kita itu yang harus kita lakukan itu pertama-tama kali kita menjadi modal kita. Nah jadi orang itu nanti identik, oh si Fezi ini gini brandingnya, itu yang harus melekat di masyarakat. Seperti Presiden Jokowi, dia bilang merakyat, ya itu brandingnya dia. Nah, kita harus menciptakan branding kita itu apa, tetapi identik dari kita dengan melihat semua kekurangan, kelebihan, dan ancaman dan peluang kita. Benar banget Kak Feji, jadi brandingnya itu adalah hal yang paling penting. Tapi saya pernah baca artikel nih, tadi kan Kak Feji berkata kalau banyak kok anak-anak muda yang udah jadi DPRD, udah jadi bupati dan sebagainya. Tapi saya pernah baca artikel bahwa milenial zaman sekarang itu beranggapan bahwa untuk masuk dunia politik itu bukan ranahnya, itu ranahnya orang tua gitu. Jadi kebanyakan milenial sekarang itu apatis terhadap politik. Jadi yang mau saya tanyakan ke Kak Feji itu, menurut Kak Feji, penting nggak sih pendidikan berpolitik itu diberikan kepada kaum milenial, dan gimana sih cara yang efektifnya memberikan pendidikan berpolitik yang masif ke kaum milenial, Kak?
Kalau memang banyak orang yang berpandangan bahwa politik itu kurang baik atau buat tidak cocok untuk milenial, sebenarnya mungkin bisa iya bisa tidak. Tetapi memang karena beberapa cenderung penampilan, oh ini kena kasus korupsi ini kena itu, jadi orang alergi. Padahal kalau memang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, politik itu bisa bisa berbuat dan bisa membantu orang banyak. Kalau untuk pendidikan politik itu memang kan ada sekolahnya kan, sekolah ilmu politik seperti halnya sekolah ilmu manajemen. Tetapi sebenarnya kalau untuk kita sebenarnya harus menjadi contoh dan kisah nyata bahwa politik itu, orang yang terjun di dunia politik itu adalah orang baik. Itu akan menjadi sekolah gratis atau kisah nyata bagi generasi muda melihat, oh ini loh orang baik, oh ini loh contoh politisi baik. Kita lihat Azwar Anas di Banyuwangi itu salah satu politisi bagus. Kemudian Ganjar Pranowo, Tri Risma hari ini itu adalah contoh-contoh bahwa ya mereka kan belum tua-tua amat kan. Azwar Anas, Emil Dardak kan belum tua-tua amat, tapi sudah sukses, sudah bisa memberikan contoh. Nah, dengan milenial melihat contoh-contoh anak-anak muda yang sukses, usianya yang masih tergolong muda, bisa berbuat untuk masyarakat, tentunya itu akan menjadi suatu acuan ataupun suatu sekolah gratis lah. Oh ini loh hebat. Kadang-kadang kita kan ingin melihat idola kita, oh kita senang loh sama ini. Jadi sehingga kita ingin seperti ini. Nah, kalau politik itu dilihat yang bagus-bagus, yang berprestasi, itu yang ditonjolkan. Anak muda harus melihat itu, bagaimana mereka meraih hal seperti itu, bagaimana mereka bisa berbuat banyak untuk masyarakat. Tentunya anak muda nantinya akan banyak sekali yang terjun di dunia politik untuk mencontoh hal-hal baik atau mengambil hal-hal baik yang bisa diberikan oleh dunia politik. Nah, terkait dengan hal itu, berarti ketika Bapak bicara Ibu Risma, itu kayak contoh orang yang berpolitik dengan baik ya Pak ya. Nah, berarti kan kalau misalnya batik itu ada duta batik ya Pak, narkoba ada duta narkoba, sampai iklan dinyeleneh di iklan pun ada duta shampoo Pak. Nah, untuk politik sendiri, ada nggak sih Pak duta politik? Mungkin Sobat Ngulik ini pengen tahu nih Pak, ada nggak sih duta politik itu? Kalau duta politik sih nggak ada kan. Nah, kalau politik ini kan, kalau orang politik itu, pencapaian tertinggi orang politik itu ya presiden. Karena presiden adalah orang politik yang dipilih oleh masyarakat dengan level tertinggi, itu presiden. Ya kan, itu presiden. Berarti orang politik tertinggi di Indonesia itu presiden, karena presiden adalah sudah melewati proses politik. Nah, kalau di level provinsi ya gubernur kan, itulah level tertinggi. Jadi kalau duta politik ya nggak ada lah kan, nggak ada duta politik. Tapi kalau orang dengan level tertinggi di level tingkatannya, yaitu yang lewat pemilihan langsung di politik ini ke provinsi ya gubernur, di kabupaten kota wali kota atau bupati, dan paling tinggi adalah presiden. Nggak perlu duta politik kan. Yang penting memang setelah dipilih bisa berbuat untuk masyarakat. Nah, bener banget sih Kak. Jadi nggak perlu ya duta-duta politik. Udah banyak kok contohnya maksudnya. Nah, jadi kalau nih misalnya kaum milenial nih, kayak Sobat Ngulik nih mau nih Kak terjun di dunia politik nih. Tantangan serta tipsnya kayak gimana sih Kak? Tantangan ketika ingin terjun di dunia politik serta tipsnya agar kita sukses gitu Kak di bidang politik gitu Kak. Oke. Baik, kalau ingin masuk ke politik, ya pertama masuk partai politik. Karena saluran untuk politik yaitu masuk ke partai politik. Seperti saya masuk PDI Perjuangan, nah itulah adalah saluran saya, partai politik saya, untuk saya masuk ke dunia politik. Jadi kalau ingin berpolitik, awalnya adalah masuk ke partai politik. Partai politik itu tempat praktek politik tempat praktek politik terbaik. Jadi dalam partai politik itulah segala kegiatan politik itu ada. Jadi kalau pertama ingin langsung terjun, setelah sekolah, setelah kuliah, ya masuklah partai politik. Di partai politik itu akan mulai kita itu ingin gimana, ya kan? Karena memang kalau partai politik biasanya ada seleksinya. Nah, masuklah ke partai politik. Nah, kemudian jika ingin mencalonkan menjadi anggota DPRD atau menjadi bupati, itu juga harus lewat partai politik. Tetapi intinya, jika Anda ingin berbuat, pertama adalah kita harus punya passion terhadap politik. Passion terhadap politik itu kita siap bertemu banyak orang,
siap dikritik orang, siap bersilaturahmi dengan orang, kadang-kadang siap juga difitnah orang yang macam-macam, itu juga harus siap. Jangan hanya siap enak-enaknya saja, tapi siap mental. Kemudian kita juga harus punya personal branding yang baik. Seperti saya bilang, branding kita apa. Nah, jadi kalau kita ini kan kalau politik itu artinya kita menjual apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah, apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu branding kita misalnya dekat dengan rakyat, ya sudah, itu harus kita buktikan. Selama kita masuk dalam partai politik, kita harus dekat dengan masyarakat, hadir di tengah masyarakat, dan berbuat untuk masyarakat itu. Jadi intinya kalau ingin kiat-kiatnya, pertama masuk ke partai politik, kemudian siapkan mental segala macamnya, kemudian yang ketiga adalah kita harus punya branding tentang kita. Wah, hebat banget nih tipsnya dari kakak. Tadi kakak sempat menyebutkan tips yang pertama itu masuk ke partai politik dulu kan nih kak? Nah, awal mulanya kakak untuk bergabung di partai politik itu seperti apa? Terus kenapa sih kakak bisa memilih, PDIP aja deh jadi partai politik yang pertama saya masukin gitu? Kenapa nggak partai lain gitu kak? Kan banyak gitu. Jadi memang pertama awalnya saya bilang tadi kecelakaan. Dan kebetulan orang tua saya dulu itu ya sesepuhnya PDI Perjuangan lah. Jadi makanya awalnya saya masuk ke PDI Perjuangannya awalnya dari orang tua saya. Tetapi setelah saya masukin ya PDI Perjuangan ini memang ya cocok dengan saya. Kami punya pengkaderan yang jelas, PDI Perjuangan punya pengkaderan yang jelas, ideologi Pancasila yang selalu dijunjung tinggi. Kemudian juga memang ini kan partai yang wong cilik rakyat. Nah, jadi itu memang ya itu saya bilang tadi, kalau kita masuk partai juga kita harus tahu jiwa kita juga harus cocok dengan partai yang kita masuki. Jadi kalau memang kita tidak cocok ya susah. Jadi kalau saya itu pertama memang karena faktor orang tua saya memang dari dulu itu saya masuk, kemudian alhamdulillah terpilih dan sampai sekarang saya tetap di PDI Perjuangan karena memang nilai-nilai yang terkandung di PDI Perjuangan itu cocok dengan saya. Nah, di PDI Perjuangan juga kami punya sekolah partai namanya. Setiap kita mau mencalonkan kepala daerah, setiap kita mau menjadi ketua DPRD, itu sekolah dulu. Jadi kalau saya, walaupun saya sudah terpilih, sebelum dilantik sekolah dulu. Sekolah politik di tingkatannya. Jadi ya dalam sekolah itu kita ketemu dengan kalau ketua DPRD, seluruh ketua DPRD dari PDI Perjuangan. Kalau dari bupati atau wakil bupati, ketemu dengan bupati atau wakil bupati dari PDI Perjuangan. Nah, sehingga ya kalaupun link kita di seluruh Indonesia itu ada, saya kenal dengan ini, di daerah ini produknya bagus, kita juga bisa tahu, kita bisa melihat, kita bisa mencontoh, kalau di sini bagus, ini yang kita ambil untuk daerah kita. Jadi kita harus tahu gitu ya kak ya, apa yang dari diri kita sama yang cocok di partai politik itu apa gitu ya kak. Nah kan kakak nih pasti masuk ke dunia politik punya mimpi besar nih kak. Mimpi besar untuk dunia politik di Indonesia. Sobat Ngulik nih pasti penasaran gitu, mimpi besarnya seorang Kak Fezi itu untuk politik di Indonesia seperti apa kak? Kalau pertama saya bilang pencapaian tertinggi orang politik adalah menjadi presiden, tetapi ya kita itu mimpinya terlalu tinggi lah kalau jadi presiden kan. Tetapi ya kalau mimpi saya memang saya ingin orang melihat bahwa orang yang di dunia politik yang lewat jalur politik itu dipandang menjadi orang baik. Jadi kalau sekarang ini kita lihat banyak orang begitu tahu kita tergelut di dunia politik atau menjadi politisi, menjadi pejabat dari dunia politik, orang merasa ini kurang baik lah, atau habis-habisin duit saja, atau perbuatannya kurang baik lah. Nah, tapi kalau mimpi saya ingin agar orang-orang yang duduk di jabatan politik ini bisa berbuat ke masyarakat, sehingga masyarakat memandang ini orang memang dia menjadi bupati karena memang dia orang terbaik, dia menjadi gubernur karena dia memang orang yang terbaik. Bukan sekarang ini kan orang bilang dia jadi bupati karena dia banyak duit, ya kan gitu, karena banyak duit, banyak ini ya, sehingga dia jadi kepala daerah. Mimpi saya orang melihat bahwa orang menjadi pemimpin daerah itu karena memang dia baik, dia dekat dengan masyarakat, dia punya program yang baik, sehingga orang mengenalnya
orang tahu bahwa orang politik itu adalah orang baik. Iya benar banget Kak. Tadi kan banyak banget nih Kak, orang kadang mau masuk dunia politik karena banyak uangnya gitu Kak. Karena nanti dipandang gitu kan. Nah itu gimana tuh Kak caranya? Memang sekarang, makanya saya bilang tadi bahwa saya inginnya agar orang tuh melihat bahwa orang masuk politik itu karena perbuatannya. Bukan karena orang melihat gara-gara dia banyak uang atau gara-gara apa. Dan memang sekarang sih memang identiknya seperti itu. Orang masuk politik karena memang dia banyak uang, dia bisa beli suara, padahal tidak semuanya seperti itu. Masih banyak orang-orang politik yang baik, yang mengandalkan perbuatannya, yang mengandalkan ketokohannya, yang mengandalkan programnya, tidak mengandalkan uang-uang dan membayar masyarakat. Dan makanya saya bilang mimpi saya tadi itu adalah bahwa sekarang masyarakat pemilih itu menjadi rasional. Memilih itu bukan berdasarkan apa yang diberikan oleh calon, tetapi berdasarkan apa program calonnya, kemudian apa yang sudah diperbuat, apa yang terekod, sehingga orang politik yang menjadi kepala daerah, menjadi ketua DPRD, menjadi anggota DPRD adalah orang yang baik dan orang yang mengemban amanat jabatannya itu memang untuk berbuat untuk masyarakat, bukan untuk yang lain-lainnya. Bener banget nih Kak Fezi, bener banget kalau nggak semua orang yang berkecimpung di dunia politik itu seperti orang-orang yang pikirkan gitu, kayak istilahnya suka main kotor, banyak uang dan sebagainya gitu. Masih banyak orang-orang yang memang memiliki tujuan mulia untuk masyarakat ketika dia terjun di dunia politik ya Kak ya. Nah, terakhir nih Kak, apa sih pesan Kakak untuk mahasiswa, fresh graduate, ataupun kaum milenial nih Kak, yang akan terjun di bidang politik itu, biar kita tuh sukses gitu karirnya di bidang politik. Apa nih pesannya Kak? Pesan saya untuk para milenial, adik-adik saya semua, ya kalau memang ingin terjun ke dunia politik ya silakan saja, jangan alergi dengan politik. Supaya sukses, pertama masuklah jalur politik, pilihlah partai politik yang memang cocok dengan jiwa Anda, cocok dengan kepribadian Anda, dan memang adik-adik menganggap bahwa partai politik itu bisa memperjuangkan aspirasi adik-adik sekalian. Dan jika Anda memang ingin masuk ke partai politik, punyalah mental yang kuat, punyalah jiwa yang baik untuk menolong masyarakat, dan punya branding dari diri adik-adik sekalian itu apa. Sehingga memang setelah adik-adik politik, adik-adik sudah punya visi ke depan, punya branding yang baik, dan punya niat di dunia politik itu ingin berbuat apa. Sehingga nanti kalaupun terpilih ataupun tidak terpilih, adik-adik sudah punya suatu pengalaman terjun di dunia politik dan memang sudah punya visi misi di bidang politik untuk diri adik-adik sendiri dan juga untuk masyarakat yang nantinya adik-adik itu. Nah pokoknya kita harus coba aja dulu ya Kak ya, dan punya niatan dulu di dunia politik. Jadi intinya kalau mau masuk politik ya masukkan partai politik. Karena kalau tidak masuk ke partai politik ya susah juga untuk terjun ke dunia politik. Intinya praktek langsung itu ya di partai politik. Tetapi jangan hanya masuk, visinya apa, ingin jadi apa. Kalau hanya masuk bikin kartu anggota partai politik ya nanti nggak berkembang. Tetapi visinya setelah masuk ke partai politik itu tujuannya, oh saya mau jadi presiden, oke, berarti dari awal nih nyalon wali kota, nyalon gubernur, baru presiden. Tapi visinya apa? Ada, visinya inginnya apa? Itu baru ada. Kemudian yang penting adalah branding kita itu terhadap diri kita itu apa. Dan juga harus mental yang kuat, jangan gampang tergoda, karena dunia politik ini godaannya juga sangat besar sekali. Kalau sudah tergoda dan sudah kena godaan ya habislah sudah karir kita di dunia politik. Nah, jadi seperti itu Sobat Ngulik, kita harus ingat terus nih pesan dari Kak Fezi. Kita harus punya niatan dulu untuk terjun di dunia politik, punya branding diri dulu yang bagus gitu ya. Nah Kak, mungkin sebelum kita tutup, dari Kak Fezi ada closing statement nih buat Sobat Ngulik dan kaum milenial yang ingin berpolitik gitu Kak.
Dan mudah-mudahan setelah melihat podcast saya ini, adik-adik bisa tertarik di bidang politik. Di bidang politik inilah cara cepat untuk adik-adik bisa mengeluarkan kebijakan untuk menolong masyarakat. Jadi politik ini adalah jalur cepat, jalur khusus bagi adik-adik milenial sekalian yang ingin ambil bagian dari pembangunan di daerah adik-adik sekalian dan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah adik-adik sekalian. Baik Sobat Ngulik, tak terasa nih waktu berlalu begitu cepat ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Kak Fezi atas waktunya dan kesediaan sharing-sharingnya tentang dunia perpolitikan. Jadi saya tertarik Pak untuk masuk ke dunia politik, saya mau jadi bupati Pak. Ya, bagus. Mungkin sebelum podcast ini saya tutup, ada quotes nih Eka dari aku untuk Sobat Ngulik semuanya. Wah, quotes apa tuh Nonik? Jadi untuk para kaum milenial, jangan pernah takut untuk terjun ke dunia politik. Karena kita masih muda. Usia muda adalah modal agar tangan terus terkepal untuk mengarungi medan politik yang terjal. Yuk kita terjun ke dunia politik agar dapat membantu masyarakat. Saya Nonik Sundari pamit undur diri dan Kak Yunita pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast ini. Sampai berjumpa di podcast episode selanjutnya, Sobat Ngulik. Dadah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi